Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosefinisa Aulia dengan NIM 1803296. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya tentang respon viabilitas benih cabai rawit Capsicum frutescens L terhadap perendaman ZPT atau zat pengatur tumbuh alami. Latar belakang. Cabai mempunyai nilai ekonomis tinggi karena salah satu pemanfaatannya adalah sebagai bahan industri. Di sisi lain, komoditas ini mempunyai peluang sebagai komoditas ekspor dan dapat menaikkan pendapatan petani. Tetapi harga cabai rawit memang selalu fluktuasi, mengikuti momentum besarnya permintaan pasar. Sebagai contoh, pada hari raya harga cabai rawit menjadi sangat mahal, sedangkan pada saat panen, harga cabai rawit menjadi sangat murah. Permasalahan yang sering muncul dalam budidaya cabai rawit antara lain keterbatasan lahan, cuaca buruk, serta serangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit cabai semakin berkembang, terutama karena resistensinya terhadap pestisida sehingga menimbulkan hama dan penyakit baru, yang selama ini kurang diperhatikan sebagai hama yang paling utama. Selain itu, harga cabai semakin mahal karena banyaknya konsumen yang membutuhkan, sedangkan produksi cabai rawit semakin menurun. Oleh sebab itu, perlu diatasi agar keinginan konsumen terpenuhi. Untuk mengatasi hal itu, perlu dikembangkan dengan cara baru, yaitu dengan memberikan zat pengatur tumbuh alami. Hal ini dimaksud agar pertumbuhan cabai rawit lebih cepat dari biasanya, sehingga akan menghasilkan buah yang lebih cepat juga. Pendahuluan. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh viabilitas benih cabai rawit setelah dilakukan penanaman ZPT alami. Yang kedua, bagaimana perbandingan terhadap viabilitas benih cabai rawit setelah dilakukan perendaman 3 macam ZPT alami. Tujuan masalahnya yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh viabilitas benih cabai setelah dilakukan perendaman ZPT alami. Kemudian, mengetahui perbandingan terhadap viabilitas benih cabai rawit setelah dilakukan perendaman 3 macam ZPT alami. Ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup yang dikaji, yaitu penggunaan benih cabai rawit dengan melakukan perendaman benih terhadap 3 macam ZPT alami, yaitu yang pertama ekstrak bawang, yang selanjutnya air kelapa, dan yang selanjutnya campuran yang direndam selama 12 jam. Kemudian benih ditanam dan dilakukan pengamatan selama 10 hari. Adapun parameter yang diukur meliputi persentase perkecambahan dan kecepatan perkecambahan. Tinjauan teoritis. Tanaman cabai tergolong tanaman musiman yang termasuk dalam famili terung-terungan. Tanaman cabai rawit merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat hampir setiap harinya. Tanaman cabai rawit memiliki ciri khas dengan warna daun cabai rawit berwarna hijau muda. Panjang daunnya sekitar 3-11 cm dan lebar daun berkisar 1-5 cm. Tanaman cabai rawit memiliki tinggi maksimal sepanjang 80 cm. Panjang batang 20 cm dengan bentuk percabangan yang acak. Warna pada batang hijau tua ketika masih dalam keadaan produktif dan akan berubah menjadi coklat ketika sudah tua. Sistem perakaran tanaman ini termasuk ke dalam kategori akar cerabut. Diameter bunganya sekitar 5-20 mm yang tergolong dalam bunga sempurna. Cabai rawit ini memiliki ukuran yang sangat kecil dengan panjang buah 1-2 cm dan memiliki warna hijau saat masih muda serta berubah menjadi merah saat sudah tua dan siap untuk dipanen. Klasifikasi cabai rawit. Berikut ini merupakan klasifikasi tanaman cabai rawit menurut Simpson tahun 2006. Kingdomnya ada Plantae, divisionya ada Magnoliophyta, klasisnya Magnoliopsida, ordonya Solanales, familianya Solanaceae, genusnya Capsicum, dan spesiesnya Capsicum frutescens L.
Syarat tumbuh cabai rawit. Yang pertama, tipe tanah. Menurut Chandra, tanaman cabai rawit tidak tumbuh dengan baik dalam tanah yang memiliki struktur padat dan tidak memiliki rongga. Ketinggian tempatnya, tanaman cabai dapat ditanam pada dataran rendah maupun dataran tinggi. Tanaman cabai rawit dapat tumbuh pada ketinggian 0 sampai 2000 mdpl. Suhu dan kelembapan. Cabai rawit dapat beradaptasi dengan baik pada suhu 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan yang tidak terlalu tinggi. pH tanah optimum. Cabai rawit merupakan tanaman yang mengkehendaki tingkat keasaman tanah yang optimal. pH yang baik untuk budidaya tanaman cabai rawit yakni 5,5 sampai 6,5. Intensitas cahaya dan sumber air. Pencahayaan tanaman cabai rawit dibutuhkan dari pagi hari hingga sore hari. Ketersediaan air yang cukup untuk menunjang pertumbuhan tanaman cabai rawit yang baik. Selanjutnya, zat pengatur tumbuh tanaman mengandung pengertian senyawa organik, bukan nutrisi yang disintesis di salah satu bagian tubuh tanaman dan dipindahkan ke bagian lain dalam konsentrasi rendah maupun menimbulkan respon biokimia, fisiologi, dan morfologi. Berdasarkan sumbernya, ZPT dapat diperoleh baik secara alami maupun sintetik. Umumnya ZPT alami langsung tersedia di alam dan berasal dari bahan organik. ZPT yang bersumber dari bahan organik bersifat ramah lingkungan, mudah didapat dan aman untuk digunakan dan juga lebih murah. Zat pengatur tumbuh ZPT ada yang berasal dari tanaman itu sendiri. Zat pengatur tumbuh endogen dan bersifat alami. Ada juga yang berasal dari luar tanaman tersebut dan disebut sintetis. Penggunaan ZPT sintetis belum diaplikasikan oleh petani dan penggunaan ZPT alami merupakan alternatif yang mudah diperoleh, relatif murah, dan juga aman digunakan. Auksin alami adalah salah satunya dapat diperoleh dari ekstrak bawang merah. Pada bawang merah mengandung hormon auksin yang dapat memacu pertumbuhan akar pada stek tanaman. Selain itu, pada bawang merah yang telah dihancurkan akan terbentuk senyawa alitiamin. Senyawa tersebut dapat berfungsi memperlancar metabolisme pada jaringan tumbuhan dan dapat bersifat fungisida dan bakterisida. Air kelapa mengandung hormon auksin dan sitokinin. Kedua hormon tersebut digunakan untuk mendukung pembelahan sel sehingga membantu pembentukan tunas dan pemanjangan batang. Selain mengandung auksin dan sitokinin, air kelapa juga mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Ketersediaan nutrisi bagi tanaman yang sangat penting untuk proses pertumbuhan. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pemberian zat pengatur tumbuh air kelapa muda 25% memberikan pengaruh yang terbaik terhadap pertumbuhan stek pucuk jeruk kacang. Selanjutnya, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April tahun 2021 di Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Sumatera, Indonesia. Alat dan bahan yang digunakan. Alat ada gelas plastik, penggaris, pensil, buku tulis, kamera, blender, dan kapas. Sedangkan bahan yang digunakan ada benih cabai rawit, air kelapa muda, ekstrak bawang merah, dan air. Prosedur kerja. Pada persiapan benih, benih yang diperoleh adalah benih yang berasal dari persawahan di Desa Batu Pelano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Persiapan ZPT alami, yang pertama pembuatan ekstrak bawang merah. Larutan ekstrak bawang merah dibuat dengan bahan dasar bawang merah yang telah dikupas dari kulitnya. Selanjutnya bawang merah ditimbang sebanyak 500 gram untuk di blender, kemudian disaring dan diperas airnya, maka akan didapatkan airan sebanyak 150 mililiter. Kemudian ditambahkan air hingga volumenya mencapai 200 mililiter. Selanjutnya pemilihan air kelapa. Dipilih dengan cara mencari air kelapa muda yang berwarna hijau, kemudian air kelapa dipisahkan dengan volume 150 ml dan ditambahkan air sehingga volumenya 200 ml. Kemudian untuk membuat ZPT campuran menggunakan larutan ekstrak bawang merah dan air kelapa dengan perbandingan 1:1 sehingga volumenya mencapai 200 ml. Selanjutnya perendaman benih. Benih yang telah disiapkan direndam dengan air kelapa, ekstrak bawang merah, dan campuran benih direndam selama 12 jam. Persiapan media tumbuh. Media tumbuh yang digunakan yaitu kapas yang telah dibasahi dengan air, kemudian diletakkan di dalam botol plastik.
Perkecambahan benih. Setelah dilakukan perendaman, benih dikecambahkan di atas kapas di dalam botol plastik. Kemudian per botol plastik diisi 10 benih cabai rawit yang telah direndam CBT kemudian diamati. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian yang kami lakukan selama 10 hari ini, belum terjadi perubahan pada biji tersebut. Dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut. Pada tanggal 30 Mei 2021, belum ada perubahan yang terjadi. Itu merupakan H+1 dari pengamatan. Selanjutnya pada 1 Juni 2020 juga belum terlihat adanya perubahan. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2021 dilihat juga belum ada perubahan. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2021 belum juga ada mengalami perubahan. Kemudian pada tanggal 7 2021 juga belum mengalami perubahan. Sedangkan pada tanggal 8 Juni 2021 di hari terakhir di hari ke-10 pengamatan belum juga mengalami perubahan. Selanjutnya pembahasan. Dari keterangan gambar tadi dapat dilihat bahwa selama pengamatan 10 hari tidak terjadi perubahan pada biji cabai. Dari beberapa jurnal yang kami baca, ada beberapa faktor yang menghambat perkecambahan dari biji cabai rawit ini. Yang pertama, benih cabai rawit yang kami gunakan di sini yaitu benih cabai rawit lokal. Dan pengembangan cabai rawit lokal ini memiliki permasalahan utama, benih mengalami dormansi sehingga perkecambahan benih tidak seragam dan dapat mempengaruhi waktu tanam cabai. Kemudian Jekyll dan Whitler tahun 2018 juga melaporkan bahwa kultivar varietas liar capsicum memiliki perkecambahan yang lama. Dormansi benih pada bagian besar spesies liar capsicum dipengaruhi oleh metabolit utama SMS seperti ABA yang menghambat perkecambahan biji menurut Siri Fieldis tahun 2005 dan Nambara tahun 2010. Secara struktural, senyawa pelindung dan hidrofobik dari kulit biji juga mempengaruhi dormansi benih tersebut. Serta semakin kedap air jika dikeringkan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diketahui lebih lanjut tentang lamanya benih cabai rawit lokal sampai siap ditanam kembali. Jadi faktor yang menyebabkan belum adanya perubahan pada biji cabai rawit yang kami teliti karena kurangnya hari dalam pengamatan yang disebabkan itu atas keterlambatan kami melakukan pengerjaan sehingga hasil yang kami dapatkan menjadi kurang sempurna. Faktor lain yang mungkin menjadi penghambat perkecambahan biji cabai rawit ini yaitu benih bermutu rendah. Penggunaan benih bermutu rendah oleh petani tidak dapat dihindari. Hal ini dikarenakan langkanya benih yang bermutu tinggi. Meskipun benih tersedia, harganya relatif mahal dan petani tidak dapat menjangkau harga tersebut. Kondisi ini mengharuskan petani tetap menggunakan benih dengan mutu rendah. Kemudian faktor selanjutnya yaitu kekurangan air pada media tumbuh kapas, karena karakteristik tanaman cabai yang juga bergantung kepada kelembapan udara dan kualitas kandungan air pada media tumbuhnya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari penelitian pada kali ini yaitu, penelitian yang kami lakukan ini belum terlihat adanya perubahan pada biji setelah kami amati selama 10 hari. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya waktu dalam penelitian, faktor biji yang bermutu rendah, kemudian faktor kurangnya air pada media tanam. Semua faktor ini menyebabkan lamanya masa perkecambahan pada biji cabai rawit. Jadi pada perkecambahan ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari pengamatan yang telah kami lakukan agar terlihat adanya perubahan. Sekian presentasi dari saya tentang penelitian saya. Jika ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.